Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Memang tidak bisa kita pungkiri, tiga calon presiden ini punya peluang besar untuk berkontestasi di 2024 karena masing-masing diusung dari partai politik. Kalau kita lihat, Pak Prabowo diusung Gerindra, kemudian berkoalisi dengan PKB, kemudian Ganjar dari PDIP, walaupun PDIP tidak berkoalisi tetapi bisa mengusung calon presiden. Sementara Anies Baswedan diusung dari tiga parpol, yaitu dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun dalam perkembangannya, Pak Anies ini selalu menjadi perhatian publik karena Pak Anies dipersepsikan sebagai oposisi. Sementara Ganjar dan Prabowo ini dianggap koalisi pemerintah. Nah, dalam perhitungannya, teman-teman, kemarin sudah kita jelaskan kalau tiga orang nanti berkontestasi di 2024, maka peluang Ganjar akan menang di putaran pertama. Kemudian yang kedua, antara Anies dan Prabowo Subianto. Ini salah satunya akan masuk di putaran kedua. Apakah yang menang Anies atau yang menang Prabowo? Kalau yang menang Prabowo, maka suara pendukung Anies akan beralih ke Prabowo. Sebaliknya, jika Pak Anies menang masuk putaran kedua, maka suara Prabowo akan masuk ke Anies Baswedan. Jadi kita mengingatkan pada kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Dulu ada Ahok, kemudian ada AHY, kemudian ada Anies Baswedan. Nah, di putaran pertama ini Ahok unggul, teman-teman ya. Ahok unggul, disusul Anies Baswedan, dan AHY kalah pada waktu itu. Kemudian di putaran kedua ini suara AHY ini masuk ke Anies Baswedan, sehingga Pak Anies menang telak atas Ahok, Basuki Cahayapurnama. Nah, demikian juga dengan di 2024, teman ya. Kalau tiga orang ini maju, maka nanti putaran pertama yang menang adalah Ganjar, kemudian apakah Anies atau Prabowo. Nah, ketika di putaran kedua kemungkinan besar suara Prabowo atau suara Anies menyatu, dan ini bisa mengalahkan Ganjar Pranowo. Ini hitung-hitungan kalkulasi seperti di Pilgub DKI Jakarta. Nah, kali ini teman-teman ada survei yang dilakukan oleh Denny JA, mensurvei terkait peluang Anies Baswedan. Ternyata Pak Anies Baswedan punya peluang untuk maju di 2024, dan berdasarkan survei juga yang tidak setuju dengan IKN pindah, banyak yang memilih Anies Baswedan. Ini hasil survei dari Denny JA. Kita lihat teman-teman beritanya dari CNN Nasional. LSI Denny JA mengatakan Anies unggul di pemilih tak setuju IKN pindah. Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan publik tak setuju pemindahan ibu kota negara IKN dari Jakarta ke Nusantara. Kebanyakan memilih mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Survei yang digelar pada 30 Mei sampai 12 Juni 2023 ini menunjukkan publik tak setuju pemindahan ibu kota negara yang memilih Anies sebesar 34,4%. Kemudian disusul Ganjar Pranowo dengan 32,5% dan Prabowo Subianto 24,9%. Di publik yang tak setuju pindah ibu kota, Anies menang, bunyi keterangan LSI Denny JA. Di sisi lain, para pemilih yang setuju pindah ibu kota negara kebanyakan akan memilih Ketua Umum Prabowo Subianto. Di segmen ini Prabowo mendapatkan 39,3%, suara mengungguli Ganjar Pranowo 37,7%, dan Anies 14%. Dalam segmen pemilih yang setuju pindah ibu kota, Prabowo menang, bunyi LSI Denny JA. Secara umum, survei LSI Denny JA menunjukkan publik yang setuju pindah ibu kota sebesar 47,3%, sementara yang tidak setuju pindah ibu kota negara sebesar 43,7%. Survei LSI Denny JA digelar dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia dengan wawancara tatap muka face-to-face interview. Survei ini menetapkan margin of error sebesar 2,9% dan memperkaya analisis dengan metode kualitatif
seperti analisis media, in-depth interview, expert judgment, dan focus group discussion. Presiden Joko Widodo telah menetapkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana pemindahan IKN pertama kali didengungkan Jokowi di awal masa periode kedua pemerintahnya, yakni 2019 yang lalu. Saat itu Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota negara mendesak. Pertimbangannya, beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sekaligus sudah sangat berat. Jokowi sempat mengatakan IKN bakal dibangun bertahap. Ia menyebut pemerintah butuh suntikan dana sekitar 466 triliun sampai 486 triliun hingga 2024 mendatang pada 2022 lalu. Pada awal Maret 2023 lalu, Anies sempat menegaskan proyek Ibu Kota Negara IKN sudah diimplementasikan dalam produk undang-undang. Ia memastikan bakal melaksanakan amanat undang-undang apabila nanti dilantik sebagai presiden. IKN sudah jadi undang-undang dan kita semua ketika dilantik tugas apapun sumpahnya melaksanakan undang-undang, kata Anies di kantor DPP Partai Demokrat Kamis 2 Maret 2023 kala itu. Nah itu teman-teman hasil survei dari Denny JA. Ternyata warga masyarakat yang disurvei oleh Denny JA ini kebanyakan yang tidak setuju pemindahan ibu kota ini banyak memilih Anies Baswedan. Dan berikutnya diusul Ganjar Pranowo 32,5% dan Prabowo 24,9%. Jadi saya melihatnya begini teman ya, ibu kota negara pindah kalau sudah sesuai dengan undang-undang tentu harus dilaksanakan. Jadi kita bicara undang-undang. Jadi aturan itu kalau sudah dibuat, disahkan, itu dilaksanakan. Tapi lain lagi teman, misalkan suatu pemerintah nanti melihat bahwa apakah IKN ini layak diteruskan atau tidak. Karena kalau meneruskan anggarannya cukup besar, apalagi kalau sampai hutang, bisa juga presiden berikutnya menerbitkan perpu, tidak melanjutkan. Nah ini bisa mungkin terjadi karena produk undang-undang ini bisa jadi dibatalkan dengan adanya perpu. Artinya Pak Anies Baswedan juga tidak salah melaksanakan undang-undang. Jadi perpu itu juga undang-undang. Jadi melaksanakan atau tidak tergantung di presiden yang akan datang. Karena namanya waktu berganti, apalagi presiden berganti, kebijakan pun juga bisa berganti. Jadi kalau yang diharapkan Pak Jokowi itu bagaimana meneruskan program dari presiden sebelumnya. Hanya program Pak Jokowi diteruskan oleh presiden berikutnya. Nah ini mungkin terjadi kalau punya sinergi yang sama dengan Presiden Jokowi. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan namanya program bisa dilaksanakan, bisa tidak. Jadi semua tergantung dari pemerintahan yang akan datang. Karena yang berhak mengatur itu adalah eksekutif, legislatif. Jadi dua lembaga ini yang akan meneruskan atau tidak sebuah program dari presiden sebelumnya. Termasuk juga dengan IKN. Apakah IKN nanti diteruskan atau tidak tergantung dari presiden yang akan datang. Yang pasti teman-teman ya, nama Pak Anies Baswedan selalu menjadi sorotan publik dan Pak Anies ini salah satu calon presiden yang mewakili juga sebagian besar rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan tagline-nya yang disampaikan oleh Partai Demokrat, yaitu perubahan dan perbaikan di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei dari Denny JA yang mengatakan bahwa yang banyak menolak perpindahan IKN itu akan mendukung Pak Anies Baswedan. Ini hasil survei dari Denny JA. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.